Kepercayaan diri Bank Indonesia atau BI mengakhiri periode pengetatan moneter masih akan diuji dengan masih agresifnya bank sentral negara-negara maju dalam kebijakan mereka akibat masih belum terkendalinya inflasi di negaranya. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve mengerek bunga acuan 25 basis poin ke posisi 5,5%. Bank Sentral Eropa, European Central Bank atau ECB juga mengambil langkah yang sama, menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,75%. Sedangkan Bank of Japan menaikkan batas rentang imbal hasil obligasi Jepang serta menaikkan proyeksi inflasi menjadi 3,2%. Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan inflasi IHK global akan turun dari 8,7% tahun 2022 menjadi 6,8% pada 2023, lalu semakin rendah ke 5,2% pada 2024. Walau terjadi penurunan, tingkat inflasi itu masih lebih tinggi dibandingkan era sebelum pandemi di kisaran 3,5%. Bagaimana Indonesia? Dengan inflasi Indonesia yang tahun ini sudah masuk ke kisaran target Bank Indonesia, berikut pertumbuhan ekonomi domestik yang menghadapi perlambatan laju kredit bank dan pelemahan kinerja ekspor. Akankah BI mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 5,75% sampai akhir tahun? Atau bahkan cukup percaya diri untuk mulai menggunting bunga acuan demi memberi dukungan pada pertumbuhan ekonomi domestik yang kelihatannya mulai lesu? BI sudah mampu menggiring inflasi masuk kembali ke target. Inflasi IHK Juni lalu sudah di angka 3,52%, disusul inflasi inti sebesar 2,58%. Inflasi yang melandai menjadi alasan utama BI tidak menaikkan BI 7 days repo rate, sekalipun bunga acuan Amerika menyentuh 5,75% dalam waktu dekat. Suku bunga akan kita putuskan berdasarkan perkiraan inflasi dan pertumbuhan dalam negeri. Inflasinya kan rendah, pertumbuhan ekonominya juga cukup baik, sehingga ya sudah 5,75 itu pas, konsisten. Nah, bidara nanya, lah kalau Fed Fund Rate naik gimana? Jamune opo Pak? Gitu loh. Kalau bukan jamu suku bunga, tanya gitu kan? Nah, jamunya Bank Indonesia kan bukan suku bunga, bidara. Makanya ya pakai jamunya stabilisasi nilai tukar rupiah kan? Intervensi kan? Twist operation maupun juga triple intervention kan? Rupiah juga akan mendapat banyak sokongan dari kebijakan baru repatriasi devisa ekspor yang mulai berlaku 1 Agustus. Kebijakan itu diperkirakan bisa menarik falas ke dalam negeri sampai sekitar 900 triliun rupiah. Di sisi lain, perekonomian Indonesia juga membutuhkan dukungan kebijakan moneter yang lebih longgar. Pertumbuhan kredit Juni melemah hanya naik 7,8% lebih rendah dari periode sebelumnya. Ini akibat kinerja kredit korporasi yang memburuk hanya naik 6,4%. Selanjutnya, langkah BI memberikan insentif likuiditas senilai 48 triliun rupiah melalui penurunan giro wajib minimum dinilai belum akan mampu mendorong laju pertumbuhan kredit bank tahun ini. Ekonom Bahana Sekuritas Satria Sambiantoro menilai, permintaan kredit yang kian melambat membutuhkan penurunan suku bunga sebagai solusi, bukan penyesuaian giro wajib minimum. Menurunkan rasio cadangan atau GWM hanya akan menambah pasokan likuiditas ekstra ke sektor perbankan yang sudah dibanjiri likuiditas. Alih-alih menyalurkannya dalam bentuk pinjaman ke sektor real, hal itu berpotensi mendorong bank menyalurkan dana ke pasar obligasi yang resikonya lebih rendah. Sebagian analis menilai pengguntingan bunga BI 7 days repo rate perlu ditempuh agar memperbaiki mismatch antara inflasi dan bunga acuan yang berdampak negatif terhadap sentimen positif atau bullish di pasar obligasi domestik. Makro strategis Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Prayadi berpendapat, mismatch bunga versus inflasi menimbulkan distorsi di pasar tercermin dari yield Sun tenor 10 tahun
tercatat lebih rendah ketimbang floor bunga Jakarta Interbank Offered Rate atau JIBOR 1 bulan. Padahal kondisi fundamental APBN serta keseimbangan penawaran dan permintaan obligasi mengindikasikan bullish market. Dunia usaha perlu rangsangan lebih paten agar bisa tercipta kebutuhan pembiayaan ke bank di tengah masih lesunya permintaan, bisa dalam bentuk insentif fiskal maupun moneter. Dengan demikian, dana di perbankan tidak menumpuk sia-sia sehingga bank bisa menjalankan fungsi intermediasi dan menggerakkan sektor real. Dengan perkiraan permintaan kredit perbankan masih akan lemah dalam 3 bulan ke depan, Bank Indonesia terdesak untuk memutuskan ramuan kebijakan yang lebih tepat agar bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dikala rupiah telah memiliki kepercayaan diri yang memadai dalam menghadapi gelombang hawkish global di depan sana.